Nah, setelah masuk di algoritma, kita akan membuat flowchart-nya, flowchart secara garis besar. Oke, lagi-lagi secara garis besar aja, karena kita belum membuat program ya. Jadi dari sini kita bisa mengharapkan apa yang dibaca seseorang, apa yang dibaca yang ngecek itu bisa paham gitu. Oke, buat seperti biasa ya, ada start di sini ya, kemudian pendefinisian, kemudian di sini ada pendefinisian ya, seperti biasa pendefinisian, lalu ada perulangan. Nah, di sini ada perulangan. Oke, di sini ada perulangan. Nah, perulangan, dalam perulangan ada array. Nah, array-nya itu dimasukkan sebanyak array. Jadi di sini nanti ada inputannya di sini. Di sini ada input. Oke. Terus perulangan dari 0 sampai banyak bilangan. Kemudian ini sudah selesai, kemudian dia keluar ya. Dan dia keluar terus ada perulangan lagi. Nah, kita kasih perulangan lagi di sini. Kita kasih perulangan lagi. Dalam perulangan ini ada pengecekan. Berarti ada yang namanya decision. Nah, di sini ada decision. Oke, decision. Nah, nanti kita tulis ya. Terus di dalam decision ketika dia benar, maka dia akan ada proses. Nah, proses ini pakai proses panjang di sini. Oke. Panjang. Kemudian setelah itu selesai, maka dia akan cetak langsung di sini, cetak. Oke, dia akan cetak urutan, kemudian dia akan selesai. Begini, simple sebenarnya. Oke, kemudian kita tuliskan start di sini. Start. Nah, kemudian ada inisialisasi, inisialisasi S untuk penyimpan suara dan array. Suffix. Oke. Kemudian setelah S array ini ya, jadi dia kan ada pendefinisian S array itu sudah ada perulangan di sini. Perulangan ya, perulangan dari I sama dengan 0 sampai berapa yang dimasukkan. Nah, ini dia masukkan banyak bilangan ya, sebenarnya di tengah-tengah ini ada masukkan bilangan sampai banyak bilangan. Banyak bilangan. Oke. Jadi sampai banyak bilangan. Yang biasa dulu ke bawah. Ini ada inputan. Oke. Masukkan banyak bilangan dari I sampai banyak bilangan, input banyak bilangan, input banyak bilangan di sini. Ketika sudah input banyak bilangan, dia akan menggunakan for sebanyak apa yang sudah kita input. Nah, dalam tersebut nanti akan masukkan nilai, masukkan nilai sampai banyak bilangan. Jadi dia akan nanti ada perulangan,
Kemudian setelah itu maka di sini jadi perulangan juga ya, sama isinya juga sama kayak perulangan yang di atas dari I0 sampai banyak bilangan. Oke, kemudian setelah itu di sini ada pengecekan ya. Jadi karena tadi ada array ya, di sini kan ini banyak bilangan, jadi masukkan array gini ya. Ini masukkan array 0 sampai array banyak bilangan. Oke, maka di sini juga akan dicek apakah array 0 array I ya, berarti array I itu lebih besar dari array I ditambah 1. Oke. Ketika dia benar, maka dia akan menyimpan S akan menyimpan array 0. Nah, di sini ada proses. Ini ada proses. Oke. S sama dengan array I ya, array I. Kemudian array I ditambah 1 sama dengan di sini array 0. Array I tadi ya, sama dengan array I ditambah 1 ya, melakukan penukaran. Kemudian dikembalikan lagi array I ditambah 1 sama dengan array sama dengan S ya, sama dengan S. Di sini ada proses penukaran ketika dia benar. Setelah itu kemudian akan cetak urutan. Baru di sini akan ada cetak urutan. Cetak urutan. Cetak urutan. Kemudian setelah itu baru kembali ke N. Terus selesai di sini. Lalu kita kasih panahnya. Oke. Simple dari start menuju inisialisasi, kemudian inisialisasi menuju input bilangan, kemudian input bilangan masuk ke for ya, masuk ke for. Ketika dia masih benar maka dia akan melakukan input ya, sebanyak yang mau diinput ya. Kemudian ini akan berulang sampai sebanyak bilangan yang dimasukkan. Ketika udah salah, ketika udah syaratnya ini udah salah, maka dia akan langsung menuju ke perulangan selanjutnya. Nah, terus dari perulangan selanjutnya ini juga akan menuju ke pengecekan di sini. Nah, ngecek ketika dia benar, dia akan melakukan proses penukaran. Nah, kemudian ketika sudah melakukan proses penukaran, maka dia akan kembali lagi ke perulangan lagi untuk dicek angka yang lain. Oke, kayak gini. Nah, ini kan untuk yes-nya kan ke sini ya. Kalau no-nya maka dia nggak akan melakukan penukaran, tapi dia akan langsung perulangan lagi. Maka di sini langsung kita kasih panahnya ke sini. Jadi ketika no dia langsung balik ke perulangan tanpa harus melewati si proses penukaran ini. Nah, ketika ini sudah selesai ya, ketika ini sudah selesai, sudah salah gitu, tidak melakukan perulangan lagi, maka dia akan langsung melakukan cetak urutan di sini. Oke, kemudian dia akan langsung cetak urutan. Nah, seperti ini ya. Dan baru langsung N di sini. Cetak urutan dia langsung N.
Jadi seperti ini, simple. Terus jangan lupa dikasih keterangan yes or no nya. Di sini yes, ya. Ketika yes dia akan lakukan proses penukaran ya. Di sini juga ketika for dia yes akan dicek. Untuk for yang selanjutnya juga seperti itu, ini yes. Terus ketika keluar dia no di sini. Di sini juga dikasih, if-nya juga dikasih. Nah, seperti ini ya. Ini coret-coretan ya, sebenarnya harus lebih harus lebih presisi lagi ya. Ini karena aku contoh kasih seperti ini. Jadi mudah. Jadi kalau kita membuat flowchart atau algoritma sebelum membuat program itu pakai secara garis besarnya aja, nggak usah ribet-ribet. Tapi kalau kita membuat flowchart setelah kita sudah tahu programnya, ketika kita buat programnya, maka ya flowchartnya harus lebih kompleks. Nah, tapi kalau mau ngakali ya bisa. Jadi kita bikin program dulu. Nah, kita cari tahu programnya seperti apa, baru tahu konsepnya setelah membuat program. Nah, maka baru dibuat algoritma dan flowchartnya juga bisa dengan secara garis besarnya aja, tidak perlu sekompleks itu. Nah, jadi seperti ini ya. Mudahnya flowchart itu seperti ini. Jadi lebih mudah dibaca oleh si lawannya kita, yang mau ngecek juga mudah. Jadi seperti itu untuk pembahasan mengurutkan 100 bilangan bulat.